selalu strategi untuk mengirim pasukan ke sana. Dia bilang karena Gaza itu kecil. Kalau ada tentara Indonesia di sana, tentu dia sangat mempertimbangkan untuk melakukan serangan. Apalagi kalau ditambah dengan tentara-tentara dari negara-negara Teluk. Itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketua kita, Pak Gatot ini adalah seorang ahli strategi. Apa lebih tepat? Kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Pak Jokowi itu posisinya itu adalah mengamankan posisi Pak Prabowo Subianto. Apa yang kita sebut sebagai poros-poros kekuasaan itu, yang real hari ini itu adalah antara poros Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu bisa kita sebut sebagai keberlanjutan. Dan keduanya itu sulit untuk dipisahkan. Bahkan soliditas di antara keduanya itu semakin sulit disaingi oleh tiga poros kekuasaan yang lainnya. Karena itu dipastikan Pak Prabowo akan tetap berada pada posisinya, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan kalau kita ikuti logika Pak Jokowi, bahwa dukungan Pak Jokowi itu sampai 2 periode, itu berarti 2034, maka Pak Jokowi itu posisinya itu adalah mengamankan posisi Pak Prabowo Subianto. Nah, karena itu yang kemudian dibaca oleh lawan-lawan politik itu adalah apakah tidak akan ada potensi ya kemungkinan yang bersifat force majeure atau yang di luar ekspektasi, di luar perkiraan. Dan inilah yang ditakutkan oleh banyak pihak, bahwa ketika faktor yang tak terduga itu terjadi, ya, di mana kesehatan Pak Prabowo menurun, ya, karena faktor usia, dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu yang sudah dibaca oleh kekuatan-kekuatan politik, poros-poros politik yang ada, maka otomatis kalau misalnya presiden tidak mampu tetap menjalankan tugasnya sebagai presiden, maka yang muncul itu adalah wakil presiden, dan itu konstitusional. Artinya Gibran berpotensi untuk menjadi presiden kalau ya kondisi force majeure atau posisi presiden memang berhalangan tetap. Nah, inilah yang kemudian memunculkan ide bahwa penggulingan pemerintahan ini itu harus satu paket. Artinya, ya, tidak ada Gibran itu berarti tidak ada Prabowo, dan tidak ada Prabowo itu berarti tidak ada Gibran. Demikian juga sebaliknya, tidak ada Prabowo, tidak ada Gibran, ya. Artinya tidak boleh dipilih salah satu. Ya, karena apa? Karena sekali lagi Presiden Prabowo memang dalam bacaan politik kita ia akan mampu mengamankan diri, dan Pak Jokowi sudah berkomitmen ya seluruh kekuatan yang ada di belakang Pak Jokowi mengamankan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Tetapi faktor kedua, apakah kesehatan Pak Prabowo benar-benar dapat terjamin? Nah, kalau itu yang kemudian terjadi, maka saya ingin pastikan bahwa apa yang kita lihat terkait dengan dinamika politik, apakah Gibran yang akan kemudian menggantikan posisi Presiden Prabowo sebagai presiden, itu yang kemudian menjadi alarm yang bagi lawan-lawan politik ya itu dianggap sebagai bahaya besar.